Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran agama Islam kelas 11 untuk SMA kurikulum 2013 revisi 2019. Dalam bahan ajar ini yaitu akan melakukan pengurusan jenazah, umur dan kematian. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Seperti contoh di dalam surah Al-Jum'ah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallah. Surah Al-Jumu'ah ayah artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 62. Kemudian merupakan ketentuan Allah atau sunatullah, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dalil surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati fama zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Imran ayat 3, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi surah Al-Imran ayat 3. Dalam pengurusan jenazah, yaitu lihat gambar, yaitu pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga yaitu mensolatkan, yang keempat yaitu menguburkan. Memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu harus muslim, berakal dan balik. Yang kedua berniat memandikan jenazah. Yang ketiga kepribadian jujur dan soleh. Yang keempat terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima yaitu jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup. Yang kedua, menutupi mayat agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sidr atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali
mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Tata cara memandikan jenazah. Yang kelima yaitu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambut. Yang keenam membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. 7. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang terakhir disiram dengan larutan kapur barus. Mengkafani jenazah. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi perempuan 5 lapis. Mengkafani jenazah. Hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. B. Angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang C. Tutuplah lubang-lubang, hidung, telinga, mulut, kubul, dubur mungkin masih mengeluarkan kotoran. Mengkafani jenazah laki-laki. D. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Mengkafani jenazah perempuan. Susun kain kafan untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. B. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang C. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Mengkafani jenazah perempuan. D. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Yang E. Rapikan rambutnya lalu jurukan ke belakang. Yang F. Pakaikan kerudung. Yang G. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang H. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Mensalatkan jenazah. Yang ketiga yaitu mensalatkan jenazah. Pihak yang paling utama mensalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama melaksanakan sholat jenazah adalah: yang pertama yaitu orang yang diwasiatkan oleh jenazah dengan syarat tidak fasik. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. 4. Anak jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Yang keenam, kaum muslim seluruhnya. Itu pihak-pihak yang paling utama mensalatkan jenazah. Syarat-syarat salat jenazah yaitu: 1. Suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Jika jenazahnya perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perut. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat. Orang yang menyalatkan kecuali salat di atas kubur atau salat ghaib. Sunnah salat dalam mensalatkan jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan, yaitu syir, seperti bacaan pada salat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awud terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya, makmum minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit tetapi dibuat, yaitu 3 shaf. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, berniat berdiri bagi yang mampu kecuali
bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang 4, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membacakan shalawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat salat jenazah. Usalli ala hadha atau ala hadil mayyit arba takbirati lillahi ta'ala. Kalau hadha yaitu jenazahnya laki-laki, kalau hadhihi perempuan. Yang artinya saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. Keterangan jika jenazah laki-laki tadi ya diulangi, lafadz niatnya itu hadha, sedangkan perempuan menjadi lafadz hadhihi. Tata cara sholat jenazah yang kedua ya takbiratul ihram. Takbir pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi. Tata cara sholat jenazah. 4 takbir lagi ketiga, lalu berdoa. Bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannatal maswahu. Yang artinya, ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah ia tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Ini kalau misalkan hu untuk laki-laki, kalau ha untuk perempuan. Tata cara sholat jenazah. Yang kelima, takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya. Janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalannya, serta ampunilah kami dan ia. Nah, ini kalau misalkan penjelasan atau taukid, yaitu kalau hu mayit atau jenazahnya laki-laki, kalau perempuan ha. Yang keenam, membaca salam. Menguburkan jenazah. Sunnah dalam menguburkan jenazah, yang pertama yaitu menyegerakan mengusung jenazah ke pemakaman. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan sak ya, jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Waktu menguburkan jenazah, ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni yang pertama, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Itu waktu-waktu menguburkan jenazah yang harus dihindari. Takziah, makna takziah adalah menghibur, yaitu menghibur keluarganya sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudah. Adapun tujuan takziah adalah sebagai berikut. A. Memberikan bantuan moral dan material ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang B. Menemani, ikut bersimpati dan berempati agar keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah. Yang C. Mendoakan yang meninggal. Yang D. Menjadikan sebagai ibrah, pelajaran bersama, muhasabah diri, introspeksi diri. Ziarah kubur. Manfaat dari ziarah kubur adalah sebagai berikut. Manfaat dari ziarah kubur adalah yaitu seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inha turiqul qalbi
wa tudmi'ul aini wa tudhkirul akhirati wala taqulu hujran. Yang meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Hakim, yang artinya, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Periwayatan Imam Al-Hakim. Adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur antara lain saat masuk di pintu gerbang kuburan dianjurkan berdoa, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa innaka insyaallah bikum lahikun kunna nas'alukallahal afwa wal afiyah. Yang meriwayatkan yaitu Imam Muslim, yang artinya, selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di kubur, kami insyaallah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kami dan kamu mendapatkan kebersihan. Untuk mendapatkan